Oke, selamat malam guys. Kali ini kita akan bahas tentang yang lagi rame. Eh, Udah Yang tau belum? lagi ini ya, Lagi hits. lagi di daerah timur Indonesia Oh iya, sampai ke barat suaranya. iya. Ini tentang apa ya? Turnamen internasional atau event internasional bisa dibilang Sirkuit andalan Indonesia terbaru. yang baru. Baru dong. Kalau baru belum andalan. Oh iya, Yang digadang-gadang akan menjadi betul. andalan. Ini kadang-kadang. Tuh. Selain sirkuit Sentul, Ya. Sentul kan di barat. Hmm, Ini ke timur. lebih ke timur. Nah, namanya sirkuit Mandalika. Nah, Mandalika. Ini Nama resminya Permisi. oh artinya Nama resminya Permisi, oh no, Pertamina International Circuit. Anda menyebut merek. Emang bener itu Oh, sponsor ya. utamanya Pertamina. Oh, oke. Sponsor utamanya Pertamina. Oke. Ini baru sih, baru gue belum seminggu ini baca tentang Mandalika atau lihat lagi rame ya di sosial Iya. media kayak Instagram, TikTok gitu. Banyak loh lagi diomongin. Nah, ini gue baca dari vice.com ya. Sirkuit Mandalika baru buka seminggu, lebih banyak drama yang muncul, bukan soal balapannya atau fasilitasnya gitu kan. Biasanya kalau misalkan kita punya apa namanya fasilitas baru seperti sirkuit gitu kan, kayak Sentul apa sih sirkuit Sentul ini kelebihannya Betul. gitu, supaya biar bisa nyaman nih ada event internasional di sini diadakan gitu. Nah, Mandalika ini jujur aja gue baru tahu karena yang sosial media ini Iya. gitu. Menurut lo gimana nih Mandalika ini? Ya, karena cukup kan saya udah cukup mengikuti nih perkembangan Mandalika dari yang isu-isu pembebasan lahan, isu-isu sampai udah jadi pun masih ada drama-drama yang ditulis di Vice ini kan ya. Oke, kalau yang pertama kali muncul, maksudnya yang pertama kali lo denger lah tentang berita Mandalika nih, apa Yang tuh? paling yang sempat hot gitu kan ya. Mm-mm. Kan akhirnya kan si pihak event pertama yang akan diadakan si ini ya. Yang event internasional si WSBK, World Iya, Superbike-nya kan ya. Superbike, oke. Barang nyampe, Oh, motornya. motornya nyampe. Motornya. Udah nyampe nih. Udah di unboxing. Nah, yang di unboxing itu Sama ya. pihak yang belum yang bukan pihak yang berkewajiban unboxing. Ya, kalau yang kita baca itu yang berwenang unboxing itu dari Bea Cukai negara itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah pihak Timnya, timnya yang udah nyampe ya. timnya. Yang misalkan kemarin tuh Ducati ya. Ya, Ducati. Nah, yang boleh buka ya dua orang itu doang. Maksudnya dua tim itu doang, dua kepentingan itu doang kan. Ketika barang masuk, Bea Cukai berhak. Kemudian setelah itu diserahkan kepada tim yang sudah nyampe duluan. betul. Tuh. Nah, ini kan terjadi apa ya dibilang panitia ya katanya ya. Kata si panitia lokal. Nah, itu kan kontroversi juga ya. Sampai dia yang bikin pertama dia mengaku sih memang saya Nora bla 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 segala macem, itu yang di videonya itu Iya. kan. Nah, tapi ada lagi statement yang muncul nih. Apa tuh? Bilangnya itu sudah memang SOP-nya Bea Cukai gitu. Tapi kenapa gitu? Kok dia nggak tahu nih siapa yang rekam gitu. Kemudian keluarlah di sosial media kayak gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu maksud gue sih kurang make sense ya, karena Iya. pertama secara nggak langsung dia mengakui ada video itu, dan secara nggak langsung dia ada dong di tempat itu Iya, harusnya. pas saat keadaan sedang direkam. Otomatis harusnya dia melarang dong. Kenapa setelah terjadi atau setelah up di media dia baru bilang itu memang SOP, tapi kenapa Anda membiarkan gitu. Menurut gue sih kurang make sense. Itu pendapat gue. Pendapat lo gimana? Ya balik lagi kan kalau dari literasi yang saya baca gitu kan ya mengenai pembongkaran pihak beca kan kepentingan untuk ngeliat balik lagi semua barang yang masuk ke Indonesia kan ada kepentingannya. Yang setahu tuh intinya tuh cuman apa namanya impor sementara seharusnya itu bahasa nama labelnya harusnya kan ya. Karena akan keluar lagi gitu kan yang masuk untuk barang impor masuk sementara untuk ngadain event kan. Dicek nih kan ya pihak bea cukai kan kepentingannya mereka untuk ngeliat barang masuk dan keluar kan ya. Dicek bener nggak barangnya masuk apa aja kan ya. Nah balik lagi kalau si pihak bea cukai bilang oh itu sesuai yang SOP gitu kan ya. Balik lagi kenapa si orang yang tidak berseragam bea cukai yang bongkar gitu kan ya. Ini pertanyakan kan ya. Kalau saya pribadi mempertanyakan harusnya kalau misalkan ada orang bea cukainya dan itu termasuk bagian SOP bea cukai, seharusnya tidak ada orang selain orang bea cukai Yang gitu kan. megang atau yang membuka ya. Istilahnya kan Betul. dia ngebuka juga, istilahnya bukan unboxing dong, istilahnya memeriksa gitu ya. Tapi kan ini judulnya adalah unboxing ya. Agak lucu aja gitu. Harusnya sih kalau menurut saya lebih pribadi tuh ya orang bea cukai aja gitu, nggak perlu melibatkan panitia lain karena balik lagi setiap panitia kan punya apa ya, punya job desk yang berbeda. Iya. Nah kan balik lagi nih
setiap setiap orang di setiap panitia di Mandalika punya job desk masing-masing kan ya, punya tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Nah, nyangkut nih sama drama kedua. Drama kedua, oh yang tentang petugas ya, apa Si namanya? Marshall sebutannya. Marshall yang petugas di lapangan. pinggir jalan, kalau di pinggir jalan, di pinggir trek. Oke. Kalau orang yang awam, Marshall tugasnya kayak ngibarin bendera, bantuin ketika pertolongan kecelakaan segala macam. Mereka bertugas di pinggir trek itu kan ya. Nah, dramanya itu mengenai yang penundaan itu Asian Talent Cup. Oh, itu gimana tuh? Kan ditunda. Jadi di hari H, di hari Minggu tanggal berapa, 15 ingat saya. Ditunda gara-gara kalau salah tanggalnya ya. Ditunda gara-gara dari pihak Dorna atau pihak penyelenggara balapan Asian Talent Cup itu menilai si Marshall belum sesuai standarnya mereka. Belum sesuai standarnya penyelenggara. Iya. Gitu. Kan dilihat dari misalkan ketika ngejawab intercom. Oh iya. Lama. Ini ada nih, ada tuh? Nih. Ada Marshall yang terlambat menjawab panggilan. Tuh. Ada yang terlambat ngangkat bendera. Betul. Gitu, dan lain-lain. Nah, mungkin dari situ kecewanya kan. Kemudian yang gue baca sih di sini juga ketika sudah siap gitu, maksudnya on position masing-masing, tiba-tiba di stop dan kemudian ditunda, hari itu nggak jadi gitu ya. Kemudian diundur seminggu kemudian katanya. Nah, terus apalagi nih dari masalah Marshall ini juga disebut MGPA, diwakili oleh Dian Dilato. Nah, yang ini nih yang gue denger ini dia juga sampai dipecat ya, salah satu direktur ya kalau nggak salah ya, direktur. Nah, dia ini menyebutkan wah Marshallnya ini katro semua, deso, bukannya bertugas sebagai marshal tapi malah pada nonton balap gitu katanya. Dan yang dipersoalkan bukan jumlah marshallnya tapi kualitasnya. Nah, balik lagi yang tadi dibilang sama lu Duy, ini kan masalahnya adalah si marshal ini setiap orang kan punya job desk atau tugas dan tanggung jawab masing-masing gitu. Sementara kalau marshal ini yang gue baca juga dia kan dari warga lokal. Dari warga lokal. Nah, terus sementara eventnya adalah event internasional. Ya, kemudian seharusnya dan sewajibnya mereka kan ditrainingin. Trainingnya itu kan harusnya sesuai standar penyelenggara, yaitu standar internasional. Sudah sejauh mana mereka mentrainingin si marshal-marshal ini atau penduduk lokal ini untuk sebagai marshal setingkat internasional? Oke lah, nggak usah. Mereka kan baru pertama kali. Betul. Nah, untuk setiap marshal itu kan udah dikasih tahu dong tugas dan tanggung jawabnya masing-masing gitu. Jadi untuk step-stepnya itu sudah sesuai standar internasional. Kurang lebih kan kayak gitu kan. Betul. Maksudnya untuk harapannya nggak usah tinggi-tinggi deh, dia sebagai marshal internasional standarnya sudah mencukupi, karena mereka orang awam baru, kemudian mereka juga baru mempelajarin gitu. Setidaknya mendekati lah. Dan setiap materi yang diberikan itu sudah sesuai standar atau disiplin ilmunya. Ketika praktek itu akan jadi standarnya akan dijalanin gitu loh. Kurang lebih kan seperti itu ya. Harusnya. Untuk marshal ini ya standarnya dari mereka meng-hire kemudian training gitu. Jadi kalau untuk pencapaian atau ekspektasi mereka ya sebenarnya nggak salah sih kalau dibilang kurang gitu loh. Cuman untuk kata-kata yang bapak ini dia bilang itulah kurang jadi, lah gitu kan. Kan misalkan gini, oke, balik lagi kan bapak direktur yang dipecat itu kan dipecat kan akhirnya kan dipecat itu kan menyebutkan kalau si Marshall ini kan kampungan bla 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 gitu kan ya. Harusnya dia tahu dong sebagai direktur jabatannya apa, fungsinya apa ya kan. Nah, kan sebagai direktur harusnya dia tahu kan tugas-tugas dari si Marshall tersebut gitu kan ya. Walaupun dia direktur apalah, direktur pemasaran, kayak direktur produksi, kan tetap aja tahu secara garis besar tugasnya Marshall itu seperti apa gitu kan ya. Toh mereka kan orang-orang baru, pasti kasih training dong ya. Iya. Ya kan ya. Gimana menurut? Yang training itu ya, masalah training itu yang tadi di awal gue udah bilang. Maksudnya balik lagi nih kalau misalkan contoh deh, misalkan kita nge-hire orang untuk satu posisi gitu kan. Kita harus tahu dong posisinya ini job desk-nya apa aja gitu loh yang akan dia kerjakan nanti. Kemudian setelah kita terima dia nih terima nih sesuai dengan kualifikasi kita. Setelah itu kita lihat nih si anaknya sudah standar belum, atau awalnya kita lihat lagi kita sudah memberikan belum materi atau disiplin ilmu yang sesuai dengan standar internasional. Karena event ini event internasional. Kalau udah dikasih seminimal-minimalnya, orang itu yang akan dikasih training
akan terlihat gitu loh kualitas secara disiplin ilmu yang sudah diberikan waktu training gitu loh. Standar apa sih standarnya, sejauh apa sih standarnya gitu loh. Sementara ini kan event internasional gitu, ini kan apa ya, riskan banget ya kalau menurut gua, karena membawa nama Indonesia sendiri gitu kan, bawa nama bangsa sendiri, bahkan nama daerah, karena dia orang daerah atau orang warga lokal yang akan kita naikkan juga gitu loh. Apalagi kan mungkin penundaan itu kan juga pengaruh kan masalah safety kan ya. Iya, Kan si Marcel ini kan berkaitan sangat erat dengan safety gitu kan ya. Iya. Orang pertama yang melakukan pertolongan ketika terjadi kecelakaan atau something yang salah di track gitu kan, mereka yang bertugas paling pertama gitu kan itu. Bagi ketika di training kan mesti lihat nih apakah si apa ya, bukan calon ya, misalkan karyawan ya, si Marcella ini sudah keterima terus di training, pas di training apakah bagus apa enggak pas lagi training gitu kan ya. Iya, sudah sesuai belum nih anak. Betul nih kan gitu, ya? udah mengarah ke sana Kan belum? bisa dipindahkan tugas ke bagian bukan di depannya, mungkin di belakangnya jadi cadangannya, dipilih lagi Marcel yang lebih kompeten gitu kan. Iya benar, kayak right man in right place gitu kan. Tuh. Jadi ketika di training atau di seleksi itu sudah terlihat gitu loh, oh ini cocok nih di depan, oh cocok nih di belakang gitu. Jadi ketika ada terjadi sesuatu gitu loh, safety-nya udah apa namanya, udah dipegang gitu sama setiap Marcel sendiri. Jadi kalau kenapa-napa, nah Marcel ini yang akan bertanggung jawab gitu kan. Masalahnya adalah tadi sempat dibilang di sini kayak Marcel ini telat ngangkat bendera atau telat respon dari intercom. Nah itu kan riskan ya kan, karena ada di situ ada di mana kejadian-kejadian urgent yang harus cepat respon. Gini, contoh gini. Mungkin kalau orang lihat gitu kan ya, cuman telat jawab intercom, telat ngangkat bendera aja kenapa fatal gitu kan. Itu sangat fatal bagi dunia balapan gitu kan ya. Kalau balapan kita track lurus terus tikungan. Di tikungan kita kecepatan at least 60 gitu kan ya. 60 80 buat nikung gitu kan ya. Kita balapan motor. 80 kita kan cukup hilang gitu kan, hilang hitungan detik gitu kan ya. Kalau si Marcel telat ngangkat misalkan harusnya dia kibarin bendera kuning untuk menandakan bahaya gitu kan ya. Dia telat ngangkat, terus udah ada crash di depan, terus motor lewat lagi. Ngangkat ada bendera kuning belum dikasih kode sama Marcel, bisa kelindes kayak kejadian di Sepang waktu itu yang Simon Selly meninggal kan kelindes bareng-bareng. Kan jadi meninggal. Kan fatality seperti itu harus diminimalisir gitu kan ya. Nah, kalau si Marcel kita lagi contoh misalkan Marcelnya tidak profesional dengan katanya ya menurut info-info yang beredar kan Marcelnya norak dengan nonton, tidak fokus di pekerjaan itu kan ya. Kualitasnya jelek. Itu kan balik lagi dengan si profesionalitas si Marcel dalam bekerja gitu kan ya. Oke, kita bisa pahami kalau ini euforia ya kan ya. Ada euforia kalau ini adalah sirkuit kebanggaan. Iya. Saya bagian dari kebanggaan Indonesia gitu kan ya. Bagian dari event internasional ini. Betul, gitu kan. Terus Ada di kampung kita sendiri betul. gitu. Ada kebanggaan seperti itu yang bikin kadang suka lupa dengan tugasnya gitu kan ya. Iya. Nah, itu berarti pentingnya peran training gitu kan untuk meningkatkan profesionalitas kerja. Iya, dalam bekerja. Jadi itu penting banget ya profesionalitas. Ya balik lagi sih, kalau profesionalitas kerja itu dilihat dari mana sih gitu. Dari trainingnya itu sendiri, materi yang diberikan atau disiplin ilmu yang diberikan, kemudian kita lihat nih setelah kita beri training, setidaknya kita lihat nih, oh orangnya nih cukup baik untuk menerima respon atau ilmu yang kita berikan atau training yang kita berikan. Setelah itu dipraktekkan gitu loh, itu kan akan terlihat gitu loh, akan terlihat kualitasnya atau profesionalitas. Oh orang ini cocok nih, bisa nih kita jadikan sebagai Marcel di tempat kita dengan kualitas yang seperti ini gitu. Bahkan kalau kita ngadain training kan pasti ada penilaian setelah post apa ya? Jadi ada penilaian trainingnya. Jadi kalau ada post testnya misalnya gitu kan, atau uji coba dulu gitu loh. Biasanya kan kita kalau misalkan training di kelas nih misalkan 5 atau 10 orang, otomatis kita suruh ke depan cara prakteknya gimana coba gitu. Secara tidak langsung kalau gue dari pribadi ya, trainingnya gimana nih gitu loh. Sementara dia penyelenggara sendiri, dia sendiri yang bilang kalau Marcel itu kurang kualitasnya. Berarti kan dari diri kita sendiri lah ya yang menilai. Berarti kan dari kita dong yang salah gitu sebagai panitia. Dianya kenapa nih gitu. Jangan menyalahkan si Marcel ini sendiri gitu. Itu sih menurut gua gitu. Kalau menurut kita sih pentingnya masalah training ya. Nah itu tadi dari kita pentingnya masalah training nih gitu. Dari drama Mandalika ini beberapa banyak hal ya yang kita lihat, dari mulai kualitas jujur ya kepanitiaan sendiri sih, karena itu akan berakibat ini loh, yang penundaan itu sangat memalukan sih kalau menurut gua gitu. Ya kalau yang gua lihat seperti itu gitu. Sebenarnya bukan untuk, nggak ada niat malahan mereka untuk menjelekkan
orang di negara kita sendiri gitu, event internasional, kapan lagi buat menaikkan secara nggak langsung wisata di Tourism, negara kita pasti sendiri ya kan gitu. Jadi sangat-sangat menguntungkan dan ada euforianya juga gitu. Tapi balik lagi ke kita dan panitianya sendiri bagaimana sudah memproses teman-teman kita yang di sana, warga lokal, untuk bekerja secara event internasional, kualitasnya seperti apa, standarnya seperti apa gitu. Gitu sih dari kita, itu aja ya buat respon di Mandalika. Kalau buat teman-teman yang lain yang mau diskusi bareng sama kita, jangan lupa komen di bawah, subscribe, like channel ini supaya kita bisa lanjut lagi konten-konten yang terbaru. Thank you.